Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, hafizukumullah dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan fikih syafi'i kita, kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Limaulahu, karangan Al-Allamah Salim bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang istinja menggunakan batu, yaitu adalah istijmar. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan wudu, pembahasan tentang wudu. Sebelum kita mulai fasal ini, maka saya akan membacakan ayat dari Al-Quran tentang wudu. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan salat, idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, basuhlah wajah-wajah kalian, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai batas siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian cucilah kedua kaki-kaki kalian sampai batas mata kaki. Ini ayat dari Al-Quran. Kemudian Nabi SAW di dalam hadisnya juga mengatakan, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda'a. Salat seseorang yang berhadas tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia berwudu, karena berwudu menghilangkan hadas tersebut. La salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat, baik salat sunnah ataupun salat wajib, bagi orang-orang yang tidak berwudu. Kedua, dalil ini menjelaskan tentang bahwasanya apabila engkau ingin salat, maka berwudulah. Dan ketahuilah bahwasanya apabila salat tanpa berwudu, maka salat tersebut tidak sah. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita baca fasal selanjutnya, ya, fasal tentang wudu ini di dalam kitab Safinatu An-Najah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah, faslun fi fara'idil wudu'i. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyah. As-sani ghaslul wajhi. As-salisu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. As-sadisu at-tartib. Di sini beliau menjelaskan tentang furud, hal-hal yang wajib yang berkaitan dengan wudu. Sebelumnya kita ketahui bahwasanya wudu ada sunnahnya juga, kemudian ada furudnya juga, hal-hal yang diwajibkan. Furud adalah bentuk jamak dan mufradnya adalah fardun. Dan fardun artinya adalah al-lazim, wajib. Sebagaimana disebutkan di dalam ta'rif
wajib atau ta'rif fardu di dalam kitab usul. Ma yusabu ala fi'lihi, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila dikerjakan maka fardu ini berpahala, dan apabila ditinggalkan maka berdosa. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini pengertian dari furud, ya. Furudul wudu'i sittatun. Disebutkan bahwasanya hal-hal yang wajib dari wudu ada 6. Al-wudu, wudu yaitu adalah disebutkan di dalam kitab Nailur Raja, musannif rahimahullahu taala Said Ahmad Umar Asy-Syatiri menyebutkan bahwasanya apa itu wudu? Wudu yaitu adalah ismun li ghasli a'dha'in makhsusah, sebuah nama untuk sebuah pekerjaan yang menyuci, membasuh a'dha'in makhsusah, anggota-anggota tubuh tertentu. Jadi berwudu tidak semua anggota tubuh yang dicuci. Beda dengan ghusl, mandi junub, maka seluruh tubuh harus terkena air. Adapun berwudu hanya bagian-bagian tubuh tertentu seperti wajah, kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian disambung ke telinga dan membasuh kedua kakinya. Ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusah, dengan niat khusus juga. Ini pengertian wudu yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita masuk kepada fardun yang pertama, al-awwalu an-niyah. Beliau sebutkan bahwasanya furudul wudu yang pertama yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu adalah niat. Al-awwalu an-niyah. Kemudian niat, apa itu niat? Maka niat memiliki pengertian secara bahasa dan secara istilah. Adapun secara bahasa yaitu adalah al-qasdu, bertujuan, berniat, menginginkan, berkeinginan. Kemudian adapun secara istilah yaitu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berniat mengerjakan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, kemudian sesuatu yang ingin dikerjakannya dengan niat itu jaraknya tidaklah jauh. Muqtarinan. Ya, misalkan contoh seperti wudu, ya, berniat sebelum wudu, kemudian sesaat setelah itu maka dia berwudu. Muqtarinan. Niat, ya, qasdu syai', berniat dengan fiilnya itu muqtarinan, bersamaan. Itu namanya niat. Biar lebih paham lagi, kita bedakan antara niat dengan azam. Kalau niat yaitu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bertujuan mengerjakan sesuatu kemudian ya langsung dikerjakan, ini namanya niat. Jadi niat dan sesuatu yang diniatkan tersebut ya barengan, segera dikerjakan. Adapun azam, meniatkan sesuatu tapi sesuatu tersebut tidak dikerjakan ketika itu pula, dikerjakan mungkin seminggu lagi atau sehari lagi, maka ini namanya azam. Niat, diniatkan kemudian ketika itu juga dikerjakan. Adapun azam, berniat tapi mungkin dikerjakan beberapa hari ataupun beberapa lama kemudian. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum. Jadi fardun yang pertama yaitu adalah niat. Kemudian fardu wudu yang kedua yaitu adalah ghaslu al-wajhi, mencuci wajah. Kemudian timbul pertanyaan, mana wajah manusia, bagian mana yang dianggap wajah seseorang? Maka wajah itu disebutkan
min manabiti sya'ri, dari tumbuhnya rambut, min manabiti sya'ri, sampai ujung sini, sampai lehyah. Sampai lehyah. Min manabiti sya'ri, panjang, tegaknya sampai ke bagian sini, lehyah. Kemudian adapun kalau dari samping, luas sekitar dari mabainal uzunain, dari telinga bagian sini sampai ke sini. Ini wajah. Jadi ketika dicuci, maka semuanya harus terkena air. Semua bagian wajah harus terkena air. Ketika berwudu, diambil air, semuanya harus terkena, diusap semua sampai terkena. Sampai merata ke bagian wajah. Ini fardu yang kedua. Ghaslu al-wajhi, mencuci wajah. Kemudian fardu yang ketiga yaitu adalah ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai mirfaqain, sampai kedua sikutnya. Mencuci tangan ya sampai kedua sikutnya, dan dimulai dari tangan kanan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memulai sesuatu yang mulia, bahkan wudunya memulai dari kanan. Kana yu'jibuhu tayammun, beliau suka mengerjakan sesuatu dengan memulai dari yang kanan. Begitu pula berwudu, mulai dari tangan kanan, kemudian sampai mirfaqain. Ya, kemudian yang kiri 3 kali. Kemudian sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis tentang keutamaan berwudu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, bahwasanya kata Nabi, umatku di hari kiamat akan datang dalam keadaan ghurran muhajjalin, bersinar bagian tubuhnya, min atharil wudu, ya, bagian tubuh yang terkena air wudu. Jadi salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, mereka memiliki tanda khusus, yaitu anggota wudunya bercahaya, ya, anggota wudunya bercahaya. Kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, kalau kalian bisa untuk memperpanjang cahayanya maka silahkan, kata Abu Hurairah, ya. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai kedua sikutnya, mencuci kedua tangan sampai kedua sikutnya. Kemudian ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, mashu syai'in minar ra'si, berbeda dengan mazhab yang lain. Ya, sebagaimana Syafi'i, mereka mengatakan masah di sini cukup apabila air terkena bagian kulit, ya, kulit kepala, ataupun terkena sebagian dari rambut saja, diusap, ya. Mashu ra'sin, mashu syai'in minar ra'si. Berbeda dengan mazhab Hanabilah, mereka mengatakan bahwasanya mashu jami'ir ra's, ya. Masah di sini yaitu masah seluruh kepala. Maka mana yang lebih afdal digunakan, masah ba'dul ra's atau mashu jami'ir ra'sin? Kalau kita mengikuti pendapat Hanabilah, maka wudu kita sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi ketika kita mengikuti mazhab Syafi'i sebagian saja, maka wudu kita tidak sah menurut mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Kemudian al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, ghaslu ar-rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima yaitu adalah mencuci kedua kaki, ya, ma'al ka'bain, disertai dengan mencuci sampai kedua mata kakinya, ya, menyempurnakan, mencuci kedua mata kaki, mencuci kedua kakinya, kemudian menyempurnakan mencuci sampai kedua mata kakinya.
Kita takut akan ancaman Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wailun, wailun, celakalah, ya, celaka. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit mata kaki, kaki-kaki yang tidak terkena air ketika berwudu. Wailun lil aqabi minan nar. Kemudian as-sadisu, fardu yang keenam yaitu adalah at-tartib. As-sadisu at-tartibu. Tertib yaitu adalah wad'u kulli syai'in fi martabatih. Meletakkan sesuatu pada urutannya. Maka tertib ini bagian dari fardu, ya, wajib. Maka tidak sah apabila berwudu mendahulukan mencuci kedua kaki, kemudian mengusap kepala, kemudian waslul yadaini ma'al mirfaqain. Itu namanya tidak tertib. Adapun tertib kita mulai dari niat sampai selesai sesuai dengan urutannya. Wad'u kulli syai'in fi martabatih.